dipaparkan oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Hainun Esos yang nanti akan memaparkan bagaimana pemanfaatan Google Meet dalam pembelajaran tatap muka. Yang kemudian Ibu Eli Julaiha akan memaparkan bagaimana pemanfaatan GCR dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian Bu Fitri Sulistianingrum akan memaparkan bagaimana pemanfaatan Python dalam membuat media pembelajaran. Demikian Bapak Ibu, itu adalah narasumber yang akan mengisi acara webinar pada malam hari ini. Namun saya izin juga memperkenalkan diri saya sebagai moderator yang nanti akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Nama saya Ari Kusmawati, saya mengajar biologi, instansi saya di SMA Negeri 9 Pontianak. Nah, untuk memulai acara ini, izinkan saya membacakan susunan acaranya, Bapak Ibu ya. Yang pertama ini adalah nanti kita pembacaan doa, kemudian sesi paparan oleh narasumber yang tadi sudah disebutkan di atas, kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Jadi nanti pemateri kita memberikan paparannya dulu, kemudian sesi tanya jawab diberikan setelah pemateri selesai. Kemudian yang terakhir adalah acara penutup. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara pada malam hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar webinar pada malam hari ini kita berjalan dengan baik. Dengan menundukkan kepala Bapak Ibu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan pantun dulu lah ya. Tapi saya malu pantunnya kalau ada yang canggih pantun di sini. Cuman hanya untuk ini aja, intermezzo aja ya. Pergi ke pasar beli tomat, jangan lupa beli ikan. Apa hubungannya ya? Cakep. Bapak Ibu yang terhormat, selamat menyaksikan. Mantap. Selamat menyaksikan webinar ini. Untuk narasumber pertama kita yaitu Bu Ainun Esos. Waktu dan tempat dipersilakan. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Ainun Esos, tempat tanggal lahir Sungai Purun Kecil, 19 Mei 1974. Jenis kelamin jelas perempuan ya Bu ya. Pendidikan S1 Sosiologi FISIP Untan dan Akta 4. Kemudian alamat Jalan Adi Sucipto Gang Transmigrasi nomor 18 Pontianak. Kemudian teleponnya 0813 45450798. Silakan dicatat Bapak Ibu. Siapa tahu nanti bisa berkolaborasi lagi dengan Bu Ainun atau menanyakan materi-materi yang akan ditanyakan. Oh ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa pertanyaannya bisa dicatat di kolom chat atau nanti raise hand ya, tapi sesi terakhir ya Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Ainun, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ari selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Agak ada batuk. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk hadir di webinar kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di malam ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini saya akan izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan daripada Google Meet dalam pembelajaran tatap muka sementara. Nah, kalau berbicara masalah Google Meet ini, sepertinya ini bukan sesuatu yang asing lagi. Semenjak pandemi, Google Meet menjadi salah satu solusi daripada proses pembelajaran. Baiklah Bu, Ibu Bapak Ibu, langsung saja saya share screen kan mungkin ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum Bu.
Ya, udah kelihatan. Sudah kelihatan Ibu ya? Oke, sudah. Jadi untuk untuk Google Meet ini adalah merupakan salah satu cara ataupun solusi yang digunakan untuk membantu pembelajaran tatap muka terbatas. Kenapa saya katakan sangat membantu? Karena ketika pembelajaran itu terbatas, 147. maka ketika pembelajaran itu waktunya terbatas, maka salah satu cara untuk melakukan penguatan di luar jam pembelajaran adalah dengan cara melakukan Google Meet. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan kepada manfaatnya di dalam pembelajaran tatap muka terbatas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu Google Meet. Nah, jadi kalau berbicara Google Meet, mungkin kawan-kawan kalau seperti kawan-kawan SRB atau yang lainnya, mungkin ini sudah ada yang mungkin ahlinya. Kalau saya mohon maaf, mungkin ini adalah hal yang belum terlalu mahir, tapi saya berusaha untuk belajar. Apabila nanti dalam penyampaian saya ada kekurangannya ataupun yang tidak tersampaikan atau kurang dalam materinya, saya mohon diberikan masukan ya Bapak Ibu. Nah, jadi berbicara apa itu Google Meet? Google Meet itu adalah layanan konferensi ataupun konferensi video ataupun meeting online yang dikembangkan oleh Google. Nah, Google Meet ini pertama kali itu dikenalkan oleh iOS ataupun iPhone. Nah, kemudian dipublikasikan, kalau tidak salah, mudah-mudahan referensi yang saya baca itu tidak salah, itu pada tahun 2017 di bulan Februari. Kemudian diperkenalkan ataupun dipublikasikan secara luas itu pada bulan April di tahun 2017. Nah, kemudian pada bulan yang sama juga, di bulan April itu, kemudian Google Meet ini tidak hanya digunakan atau terbatas pada iPhone ataupun iOS saja, tetapi sudah bisa melalui browser ataupun melalui Android. Nah, makanya Google Meet ini saya pergunakan di dalam proses pembelajaran karena bisa digunakan oleh siswa di dalam proses pembelajaran melalui Android ataupun iOS atau iPhone. Nah, kalau bagi siswa yang kemungkinan yang tidak mempunyai laptop ataupun PC, jadi mereka dengan handphone ataupun dengan Android mereka masih tetap bisa belajar. Lanjut berikutnya. Nah, apa saja fitur unggulan dari Google Meet? Jadi fitur ataupun unggulan dari Google Meet ini adalah pengguna dapat bergabung dalam sebuah rapat melalui web, aplikasi Android ataupun iOS atau iPhone, kemudian terintegrasi dengan Google Calendar yang memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal rapat. Artinya bahwa Google Meet ini bisa dijadwalkan kapan akan digunakan. Nah, kemudian memungkinkan pengguna untuk berbagi layar untuk kebutuhan presentasi dokumen, spreadsheet ataupun presentasi. Adapun kelebihan Google Meet yaitu mudah bergabung, kemudian aksesnya menggunakan akun Google, waktu pertemuannya cukup panjang dan terhubung ke Google Drive. Artinya ketika misalnya kita menggunakan akun Belajar ID, maka untuk bisa direkam, kemudian rekamannya akan tersimpan di Google Drive. Namun ada kelemahannya pada Google Meet, apabila kita menggunakan akun biasa atau akun pribadi bukan Belajar ID, itu tidak bisa disupport recordingnya. Kemudian yang kedua kelemahannya adalah berbagi layarnya terasa berat. Kenapa terasa berat? Karena kita melalui web. Nah, kemudian untuk cara menggunakan Google Meet, mungkin sebagian kawan-kawan di sini, sahabat-sahabat di sini, atau Bapak Ibu di sini sudah biasa menggunakannya. Mungkin saya tambahkan atau ulangi lagi lah ya Bapak Ibu.
Nah, jadi cara menggunakan Google Meet di sini adalah bagi yang baru memiliki akun Google bisa mendaftar. Setelah itu bisa mengakses Google-nya melalui link yaitu googlemeet.com. Nah, kemudian setelah itu langkah keduanya membuat rapat baru. Kemudian dari klik rapat baru dijadwalkan di Google Calendar. Kemudian izinkan layanan mikrofon dan komputer Anda, klik izin dan gabungkan sekarang. Kemudian ajak partisipannya untuk bergabung dengan membagikan link Google Meet dan Anda bisa melihat partisipan dan chat pada bilah samping kanan. Nah, kalau untuk bergabung supaya mendapatkan partisipan itu bisa melalui WA ataupun melalui email. Selain link meeting yang Anda dapatkan dari host meeting Anda bisa bergabung melalui browser komputer, aplikasi Android, dan iOS. Jika disetujui, maka akan bergabung. Jadi jadi kalau di Google Meet ini, host juga berhak untuk menolak siapa yang tidak bisa bergabung di Google Meet. Nah, kemudian bagaimana memanfaatkan Google Meet dalam proses pembelajaran? Nah, yang pertama yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran, jadi kalau saya tuh ke siswanya disosialisasikan terlebih dahulu, karena kan tidak semua siswa juga menguasai daripada Google Meet, jadi diajarkan terlebih dahulu. Jadi saya akan mulai membuat rapat, kemudian yang sering saya gunakan adalah memulai dengan rapat instan. Kalau yang jadwal di kalender saya belum jarang menggunakannya. Saya lebih senang kalau langsung instan saja, karena kalau pakai kalender dikhawatirkan siswanya lupa dengan jadwalnya atau ada yang tidak tersampaikan ke siswanya. Nah, ini adalah setelah dipersilakan siswanya masuk, kemudian melalui link yang saya bagikan, kemudian melakukan presentase. Jadi artinya di sini Google Meet ini sangat membantu dalam proses pembelajaran tatap muka sementara. Jadi saya tidak hanya menampilkan dari hasil presentasi misalnya melalui PPT atau melalui Canva atau video yang saya buat sendiri, tapi saya bisa mengintegrasikannya kepada rumah belajar. Salah satunya ini adalah yang saya gunakan video yang kebetulan memang materinya bisa saya gunakan karena saya mengajar di kelas 10, yaitu dari salah satu duta belajar tahun 2019. Nah, dari video yang sudah saya tampilkan ini, kemudian saya akan lebih mudah berinteraksi dengan siswanya. Kemudian setelah itu baru saya presentasikan lagi materi dari video yang sudah saya tayangkan. Jadi artinya ada dua penguatan yang saya berikan ke anak. Ternyata video yang pertama itu adalah untuk anak supaya anak itu punya semangat ataupun belajarnya menyenangkan, karena anak sekarang ini kan lebih senang dengan visual daripada kalau diminta untuk membaca, apalagi setelah sindrom pandemi di mana anak lebih banyak di rumah yang kita tidak terkontrol pembelajarannya. Nah, juga dengan melalui Meet ini manfaat yang didapat adalah kita juga bisa berinteraksi secara langsung kepada siswa, kemudian bisa lebih mengontrol absensi siswa, artinya berapa siswa yang masuk. Nah, kemudian kemudian juga salah satunya karena menggunakan akun belajar ID, jadi bisa merekam atau merekodnya hasilnya bisa dikirimkan ke siswa untuk siswa yang tidak ikut terlibat di dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan manfaat daripada pembelajaran dengan menggunakan Google Meet. Jadi selain itu juga saya bisa menayangkan dengan Google Meet ini, saya bisa menayangkan kalau seperti pelajaran sosiologi itu
salah satunya yang tersulit saya menjelaskan apabila hanya dengan menggunakan WA atau aplikasi yang lain adalah menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan daripada sosiologi, di mana sejarah perkembangan sosiologi itu berkembang di Eropa dan berkembangnya di Indonesia. Jadi harus ada pembandingnya bagaimana perkembangan awalnya di Eropa kemudian bisa masuk ke Indonesia. Jadi kalau hanya saya memberikan misalnya materinya melalui video di WA atau aplikasi yang lain yang tidak ada interaksi dengan saya, maka itu akan agak sulit untuk pemahaman siswa. Jadi mungkin itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Ainun atas paparannya. Kita sudah ketahui bersama ya, memang manfaat Google Meet sangat banyak sekali ya Bu Ainun ya. Nanti Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan di kolom chat ditahan dulu. Apa yang ingin ditanyakan disimpan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti pada saat sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu keluarkan semua, kita tanya narasumber kita. Nah, untuk narasumber yang kedua, itu pada Bu Eli Julaiha, mengenai pemanfaatan GCR dalam pembelajaran tatap muka. Itu ya Bu Elia. Ya Bu Ari. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bu Eli Julaiha. Bu Eli Julaiha SP, tempat tanggal lahir adalah Pontianak 22 Januari 1971, jenis kelaminnya perempuan, kemudian alamatnya Komplek Villa Elektrik Permai D2 nomor 24 Tanjung Hulu Pontianak. Kemudian mengajar di SMA Negeri 9 Pontianak, mengampu mapel biologi. Kemudian teleponnya adalah 08125704 659. Begitu ya Bu Eli ya? Ya Bu Ari, betul. Siap. Silakan Bu Eli, waktu dipersilakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu moderator kita, Bu Ari Kusmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan, sahabat rumah belajar semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya kepada Bapak Ibu Duta Rumah Belajar, Bapak Ibu sahabat rumah belajar, dan rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti webinar kita malam ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan tentu bukan hal yang baru lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sesuatu yang sudah familiar bagi kita semua dan sering kita dengar ya, baik itu untuk anak-anak dari mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah dan mungkin sampai perguruan tinggi, yaitu tentang pemanfaatan Google Classroom ini dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, kami akan menyampaikan sedikit tentang paparan mengenai Google Classroom. Oke. Maaf Bapak Ibu, kira-kira kelihatan enggak ya? Sudah Bu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Mungkin untuk materi Google Classroom, Bapak Ibu sekalian udah menguasai ya, lebih canggih mungkin dari saya. Saya sini hanya ingin share aja ke bagian Bapak Ibu guru. Kemudian kalau seandainya ada salah-salah, nanti boleh kita berbagi Bapak Ibu ya. Oke, mungkin nggak kedengaran. Oke, Google Classroom, ini saya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Eli Julaiha. Jadi apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah layanan gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang ditujukan untuk menyederhanakan distribusi dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas. Tujuan utamanya adalah merampingkan berbagai file antara siswa dan guru. Ini saya dapatkan di pikiranrakyat.com. Oke.
Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa Google Classroom ini banyak kita gunakan sejak masa pandemi. Mau tidak mau Bapak Ibu ya, karena kita dilarang untuk bertatap muka secara langsung atau menjaga jarak. Jadi mau tidak mau Google Classroom pasti akan kita gunakan. Oke, selanjutnya bagaimana sejarah Google Classroom ini? Jadi Google Classroom itu dimulai dikenalkan pada tanggal 6 Mei tahun 2014. Jadi awalnya hanya berupa konsep yang tersedia dalam anggota Google G Suite, kemudian tanggal 12 Agustus 2005 baru dirilis secara publik. Kemudian pada bulan April 2017, semua pengguna Google pribadi sudah bisa menggunakan dan mengajar kelas di Google Classroom. Kemudian tahun 2018, pihak Google Classroom mengumumkan dan menambah fitur untuk guru dan mengatur isi pembelajaran sesuai dengan topiknya masing-masing. Jadi pada masa pandemi kita, Google Classroom sebetulnya sudah sangat familiar ya di para penggunanya. Apa saja manfaat Google Classroom di bidang pendidikan? Ini mungkin banyak manfaat-manfaat yang lain itu cukup banyak Bapak Ibu ya. Tapi saya hanya membagikan sebagian aja. Di sini saya akan nomor satu adalah membagikan tugas kepada siswa. Oke, tugas itu bisa dibagikan berupa video, berupa PPT, atau berupa tugas-tugas yang lain kepada siswa. Kemudian kita juga bisa melakukan diskusi dengan siswa dalam forum tanya jawab. Kemudian ketiga adalah memberikan penilaian kepada siswa. Di mana kita akan menemukan Google Classroom. Kalau Ibu akan menemukan Google Classroom, itu pertama sekali yaitu pada halaman utama di Google ya. Setelah Bapak Ibu tentunya sudah menemukan emailnya, kemudian di dalamnya Bapak Ibu guru akan lihat di halaman utama itu ada titik 9. Setelah dibuka, di dalamnya itu ada simbol seperti gambar, itu adalah simbol classroom. Bagaimana cara membuat Google Classroom? Nanti langkah selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama-tama, tanda seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu ada pilihan pengajar. Kalau Bapak Ibu guru sebagai pengajar, maka simbolnya seperti ini. Kalau dia sebagai pelajar, maka simbolnya simbol anak sekolah yang pakai topi. Kemudian bagaimana cara membuat kelas. Jadi hanya kami akan tampilkan gambar-gambar aja Ibu ya. Jadi cara membuat kelas seperti ini, itu akan menampilkan yang pertama, itu tanda tambah ya. Di pojok kanan atas, kemudian kemudian nanti setelah Bapak Ibu membuat kelas ini, Bapak Ibu akan menemukan seperti ini ya, formnya. Di sini isinya apa? Di sini adalah informasi dasar tentang kelas, ada nama kelas, mata pelajar, ruang, kemudian klik, kemudian yang terakhir ini adalah disimpan. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan siswa? Yang pertama, Bapak Ibu bisa menambahkan siswa dengan menggunakan kode kelas. Akan saya lihatkan seperti ini tandanya, kode kelas. Kemudian yang kedua, di sini Bapak Ibu bisa melihat tanda plus ini akan membawa mereka, ini untuk tampilan siswa, berisi layar kotak untuk memasukkan kode kelas, klik gabung, itu untuk siswa bisa melakukannya seperti itu. Lanjut lagi, selain menggunakan siswa dengan tadi kode kelas, kita juga bisa menggunakan dengan link kelas atau juga menggunakan alamat email. Tentu ini bukan hal yang asing lagi buat Bapak Ibu guru ya. Ini kalau link undangan ya, ini gambarnya seperti ini. Kita akan menampilkan kode kelas. Kemudian kita juga bisa menyalin link undangan ya, kemudian disalin ke papan klip untuk kita kirimkan kepada siswa. Kemudian bisa menempelkan link atau alamat email, kemudian siswa bisa mengklik link itu dan diarahkan masuk ke kelas. Maka siswa itu akan langsung masuk kelas. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bagiannya kepada siswa.
Ini juga bisa menambahkan siswa menggunakan alamat email Bapak Ibu. Ini klik tab, kemudian orangnya ada gambar seperti itu, kemudian lihat area siswa, klik simbol, tambahkan orang, bisa masukkan link undangan tadi, kemudian menambahkan alamat siswa, menambahkan alamat email siswa. Ini merupakan tampilan siswa Bapak Ibu ya, seperti ini. Kemudian kita juga selain saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan siswa ya, memanggil siswa melalui undangan. Kita juga bisa memposting pesan. Jadi pesan ini akan ditampilkan secara tanya jawab. Bapak Ibu tentu sering melakukan dalam ini di atas adalah forum ya Bapak Ibu. Kemudian ya ini memposting pesan. Kemudian siswa juga bisa menjawabnya. Kemudian siswa juga bisa membalas pesan ini ya, membalas pesan dari gurunya. Kita bisa lihat siswa apakah ia aktif atau enggak, bisa lihat dari sini Bapak Ibu. Kemudian tugas kelas ya. Jadi bagaimana tugas kelas yang bisa dilihat seperti halaman tugas, ini bentuknya seperti ini ya. Bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk pertanyaan ya. Kemudian bisa juga nanti dibagikan dalam bentuk link. Oke, jadi di dalam tugas kelas ini sebetulnya inilah kita nanti akan terhubung dengan rumah belajar. Oke, nanti akan saya contohkan. Kita tahu bahwa rumah belajar itu menyimpan banyak sekali fitur-fitur yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran, baik dari tingkat SD, SMA, sampai perguruan tinggi. Ya, bisa dilihat banyak sekali video-video yang bisa kita bagikan, kita share ke siswa. Tentu hal ini menghemat Bapak Ibu ya, karena sekarang mereka seperti dikatakan Bu Inun tadi, lebih senangnya untuk membuka materi atau pelajaran dari handphonenya daripada membaca buku. Itu mungkin dampak dari masa pandemi. Selanjutnya, kita akan menyampaikan tugas kelas ya. Tugas kelas itu adalah untuk membagikan tugas dan materi. Oke, bisa di-share di sini tugas kelas Bapak Ibu. Nanti saya akan contohkan ya. Di sini ada judulnya, kemudian yang kedua ini adalah tentang deskripsinya. Ini judulnya, kemudian tentang deskripsinya. Kemudian ini bisa kita atur jadwalnya pada nomor 4 ini. Apakah kita akan memposting atau kita akan memberikan waktu yang akan kita rencanakan. Kita jadwalkan sebelumnya. Oke, saya rasa itu ya Bapak Ibu Guru ya. Selanjutnya saya akan mencoba Bapak Ibu. Oke, kita akan mencoba langsung kita praktek ya Bapak Ibu ya. Kita coba ke Google ya. Itu. Oke. Oke, kita akan mencoba mencari Classroom di sini. Oke, Oke, ini adalah tampilan Google Classroom. Apabila kita belum pernah mendownload sama sekali, maka tampilannya akan seperti ini. Kita lanjutkan. Oke, ya. Jadi di sebelah tadi, di sebelah titik 3 ini ya, di sini ada tanda plus. Oke, di sini tujuannya adalah untuk membuat kelas. Kita klik aja
Ini ada dua pilihan, kita gabung ke kelas atau buat kelas, karena kalau gabung kelas kita akan masuk sebagai anggota, kalau buat kelas kita biasanya sebagai guru ya. Untuk membuat kelas, kita klik aja, kita centang, kemudian lanjutkan. Nah, ini buat kelas di sini Bapak Ibu, nama kelasnya, karena saya mengajar kelas 10, saya tulis kelas 10 IPA. Oke, bagian tidak usah, mata pelajaran saya tulis biologi aja. Keluar ya, maaf. Ulangi lagi ya. Oke, nama kelas 10 IPA. Maaf, besar ya. IPA. Kemudian mata pelajaran biologi. Maaf. Oke. Kelas IPA biologi. Kemudian buat oke, tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini udah ada termasuk kode kelasnya. Kemudian di sini pertama ini ada 4 ya. Ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Dalam forum ini bisa kita memberikan pengumuman kepada siswa. Misalnya selamat pagi. Kemudian kita posting ya. Oke. Kemudian kita posting Bapak Ibu. Ini adalah untuk semua siswa. Oke. Kita posting. Maka ia terkirim, kemudian nanti siswa sini akan membalasnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan tugas kelas? Oke. Tugas kelas ini ada tanda plus ya. Ini ada untuk membuat. Di sini ada tugas kuis ya. Ini tugas bisa materi-materi apa yang akan Bapak Ibu berikan ke siswa ya. Di sini juga selain tugas, di sini juga akan banyak sekali tugas. Misalnya Ibu saya akan mencapai tentang tugas ini apa ya, sistem pernapasan. Ini judul saya misal sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Oke. Pernapasan, kemudian di sini misalnya saksikan ini besar semua. Saksikan. Oke. Saksikan video pembelajaran berikut. Pembelajaran berikut. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita istilah pilih. Kita di sini akan mempostingnya seperti apa. Ini bisa ngambil dari Google Drive ya. Bisa juga link atau video kita tambahkan. Misalnya di sini saya akan menambahkan, kita ambil dari sumber belajar misalnya video tentang videonya itu bisa saya dapatkan di rumah belajar. Ini saya tekan link ya. Kemudian saya buka di rumah belajar. Di sini saya akan mengambilnya dari sumber belajar. Oke, sumber belajar di sini. Oke, sumber belajar di sini misalnya saya akan karena saya dari SMA Bapak Ibu ya, mau tingkat pendidikan, ambil dari SMA, SMP, SMA. Oke, dari SMA di sini banyak sekali.
Oke, bisa pilih yang agak mana akan kita pakai. Oke, ya, oke. Mungkin saya akan mencari ya, biologi atau langsung saja bisa dan fisikanya contoh aja Bapak Ibu ya. Misalnya fisika, kemudian setelah ini, oke, oke. Kemudian linknya kita ambil, oke. Kemudian ini kita akan kita simpan linknya, oke, kita salin ya. Kita salin, kemudian kita masukkan ke tadi, ke ini kita langsung kita salin ini, kemudian ya salin link ini seperti ini, kemudian tambahkan link, oke. Otomatis ini langsung sudah masuk ke Bapak Ibu ya ke tugas kita. Jadi Bapak Ibu bisa langsung men-share ke siswa. Di sini kita lihat untuk IPA, ini kelas 11 IPA saya contohkan. Kemudian ini ada tenggatnya. Tenggatnya batas waktu. Bapak Ibu ingin membagikan itu kapan? Misalnya kalau sekarang akan kita bagikan ini tulis sekarang aja nggak apa-apa. Kemudian bisa ini misalnya waktunya sampai kapan? Oke. Waktunya misalnya jam 12 nanti malam. Oke, udah selesai ya. Oke, kita okekan. Kemudian selesai, baru kita topiknya apa? Kita topiknya di sini misalnya, ini hanya contoh aja tadi Ibu ya. Topik tergantung mata pelajaran Bapak Ibu guru. Ini bisa kita tugaskan ya. Kalau mau selesai sekarang atau diberikan ke siswa sekarang, atau kita bisa atur jadwal. Atau kita bisa jadwalkan. Oke, jadwal seperti itu. Seperti ini misalnya dijadwalkan mulai akan di-share ini 8 November jam 8. Silakan Bapak Ibu jadwalkan, silakan seperti itu. Nah, berarti ini belum terbuka, tandanya seperti itu masih abu-abu. Kemudian bagaimana dengan anggota? Ini Bapak Ibu guru bisa mencek ya siswa-siswa yang masuk dan belum masuk ke dalam classroom kita seperti ini. Ini juga di sini kita juga di sini juga bisa mengundang siswa. Kalau seandainya kita ingin menambah jumlah siswa kita, kemudian di sini nilai. Karena ini masih baru, belum ada nilainya, tapi saya akan mencontohkan Bapak Ibu ya seperti ini. Jadi untuk classroom ya di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 9 Pontianak, Bapak Ibu guru ya, untuk classroomnya itu kami sudah menggunakan, jadi untuk tahun ini di sekolah kami itu menggunakan classroomnya itu yang dibuat dari sekolah. Jadi kami ini ada kita memakai akun ini, akun belajar. Jadi di kami Bapak Ibu untuk classroomnya, jadi ini ya, maaf masuk classroom. Ya maaf ini salah masuk ternyata. Jadi langsung aja di classroom di classroom kami. Ya ini ya Google Class. Jadi maaf Bapak Ibu, biasa kami langsung masuk ya. Oke, maaf sekali. Bentar Bapak Ibu ya. Saya akan masuk ke seperti ini Bapak Ibu. Ini classroom yang ada di sekolah kami. Jadi ini classroom kami ini udah disiapkan dari sekolah ya seperti ini ya. Misalnya saya contohkan untuk 10 IPS. Jadi kalau sekolah kami untuk classroomnya, jadi kami untuk semester ini tidak buat lagi. Jadi classroom itu yang buat dari sekolah. Jadi misalnya Ibu saya contohkan seperti ini. Saya mengajar kebetulan kelas 10 IPS 4, IPS 2, IPS 3, dan IPS 1. Kemudian 12 IPA, 12 IPA kemudian itu ya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau seandainya saya klik ya, ini di tugas kelas, ini semuanya sudah terintegrasi semua mata pelajaran. Jadi di sekolah kami seperti itu. Jadi untungnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi kalau seandainya di sini ya, untungnya, jadi sebagai kami pembelajar, kami bisa, misalnya saya sebagai wali kelas 10 IPS 4.
Jadi kami di sini bisa melihat siswa-siswa apa aja ya yang bisa atau yang belum atau yang sering tidak hadir ya dalam pembelajaran. Itu di dalam hal penilaian. Itu bisa dilihat, ini misalnya ini anggota ya. Ini bisa lihat anggotanya. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Ini ada 10 4, kemudian ini forum, ini tugas kelas. Kemudian ini ada anggota ya. Di sini dalam penilaian kami bisa mencek ya semua yang dilakukan oleh siswa saya bisa tahu tugas-tugas apa saja yang belum ya di tugas kelas. Saya bisa mencek misalnya ini misalnya di tugas PPKN ini bisa lihat saya siswa siapa saja yang belum mengumpulkan nilainya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi kami bekerja sama dengan ini dengan BK dalam bisa mengetahui siswa-siswa siapa aja yang bermasalah, jadi wali kelas dan guru bisa langsung mengetahuinya. Oke, saya rasa demikian ya Bu Arya penjelasan saya. Saya mohon maaf mungkin dalam penjelasan saya kali ini mungkin agak kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, agak salah-salah ya. Mungkin saya juga boleh dikatakan di sini saya belajar ya, sama seperti mungkin Bapak Guru, Ibu Guru juga lebih hebat daripada saya. Nah, terima kasih Bu Ari, bisa langsung dilanjutkan lagi. Baik Bu Eli, terima kasih atas paparan yang tadi. Wah, sungguh luar biasa ya Bu Eli ya. Saya pun yang selama ini ada yang hal-hal yang belum pernah ada saya tahu, jadi tadi lebih tercerahkan gitu ya Bu Eli ya. Tadi sudah kita dengar bersama ya Bapak Ibu ya mengenai materi Google Meet, di mana materi Google Meet itu kita bisa fungsinya banyak sekali ya, bisa kita membuat rapat, kemudian rapatnya juga bisa langsung dibuat instan, kemudian bisa dikalenderkan, diagendakan kapan, kemudian atau langsung kita rapat link. Nah, tadi yang sudah diterangkan oleh Bu Ainun. Nah, kemudian Google Classroom ya dari paparan Bu Eli, di sini banyak manfaatnya sekali. Tadi yang kita sudah dengar bersama bahwa kita bisa mengajar dengan menggunakan Google Classroom. Nah, itu juga bisa kita masukkan dilingkan ke fitur-fitur rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bisa memberikan kolaborasi atau fitur-fitur rumah belajar supaya siswa lebih tahu juga, Bapak Ibu juga tahu juga fitur rumah belajar itu apa saja sih, nanti bisa dikaitkan dengan Google Meet dan Google Classroom. Nah, di dalam Google Classroom juga kita tadi sudah dengar bersama bahwa di situ kita bisa ngasih tugas kelas, kemudian absensi siswa. Dari absensi siswa kita bisa tahu bahwa siswa mana yang tidak masuk, ya Bu Eli ya, di mana BK bisa bekerja sama memonitor siswanya yang tidak masuk, sehingga semua guru di Google Classroom itu bisa saling berkolaborasi. Kemudian juga bisa memberikan nilai dan siswa juga langsung bisa melihat nilainya secara langsung. Nah, di dalam Google Classroom juga bisa diskusi bersama antara siswa dan pengajar yang lain. Demikian tadi dari Google Meet dan Google Classroom. Untuk sesi selanjutnya adalah paparan dari Ibu Fitri Sulistianingrum. Bu Fitri, apa sudah siap? Sudah Bu Ari. Oke, siap. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bu Fitri Sulistianingrum. Nah, saya bacakan dulu ya Bapak Ibu CV dari Bu Fitri Sulistianingrum. Beliau lahir di Demak pada tanggal 30 September 1976, jenis kelamin perempuan ya Bu Fitri ya. Ya, Bu. Kemudian jabatan guru geografi. Alamat di Tanjung Raya 2, Bali Mas 3. Beliau tidak menyantupkan nomor rumahnya, jadi Bali Mas 3. Kemudian mengajar di Jalan Tanjung Raya 2. Oh, Tanjung Raya 2, Bali Mas 3. Nomor berapa ya Bu Fitri? Balai Lestari nomor A5. Silakan dicatat Bapak Ibu yang mau berkunjung ke rumah Bu Fitri Sulis nanti. Kemudian beliau mengajar geografi di SMA Negeri 9 Pontianak ya Bapak Ibu ya, dengan nomor teleponnya 0852
2605762. Paparannya adalah mengenai mengenai pemanfaatan Python dalam membuat media pembelajaran. Nah, ini kita bagaimana cara membuat media pembelajaran yang akan diberikan oleh kepada siswa kita ya Bu Fitri ya. Silakan waktu dan tempat Bu Fitri. Terima kasih Bu Ari. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenankan saya, Fitri Selisianingrum, untuk membagikan atau sharing mengenai pembuatan video melalui Powtoon. Saya belajar Powtoon itu baru 1 bulan yang lalu, Bapak Ibu. Tentu saja nanti dalam penyampaiannya boleh Bapak Ibu memberikan masukan kepada saya karena saya juga masih dalam proses belajar. Izinkan saya untuk sharing materi sekarang. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Materinya sudah kelihatan, Bu Ari? Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Sudah. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Ari. Nama saya Fitri, saya dari SMA Negeri 9. Saya mengajar geografi dan saya bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya 2, Saigon, Pontianak. Sekarang saya akan membagikan materi bagaimana cara membuat video Powtoon. Apa itu Powtoon? Powtoon merupakan salah satu aplikasi pembuat video. Membuat video di Powtoon pada tahap awalnya akan berbentuk seperti slide, sama seperti kalau kita membuat PowerPoint untuk presentasi, tetapi tahap akhirnya atau finishingnya akan berbentuk seperti video. Sekarang saya akan langsung memaparkan bagaimana cara pembuatan video melalui Powtoon. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, perlu kami sampaikan karena dalam pembuatan Powtoon ini menggunakan online, maka pastikan bahwa jaringan internetnya lancar. Langkah pertama, buka laptop atau PC, lalu nyalakan, pastikan juga laptop atau PC terhubung pada koneksi internet yang kuat. Buka jendela internet pada laptop, bisa menggunakan Mozilla Firefox, Chrome, atau yang lainnya. Kemudian cari Powtoon pada kolom pencarian. Ya, seperti ini. Jadi setelah layarnya dibuka, ketik Powtoon, nanti akan keluar tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Akan keluar tampilan seperti ini, berarti kita sudah masuk pada aplikasi Powtoon. Langsung klik pada Start Now. Setelah itu, akan muncul gambar seperti ini. Masukkan email beserta password untuk membuat akun. Atau bisa melalui Facebook atau yang lainnya. Selanjutnya, jika tampilan pada laptop atau
PC sudah seperti gambar yang tampil di bawah ini, berarti sudah masuk pada aplikasi Powtoon. Kemudian klik pada blank Powtoon. Di sini ya Bapak Ibu, letaknya nanti akan kita praktekkan secara langsung. Selanjutnya, maka akan tampil seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, dapat juga menggunakan tema yang terdapat pada aplikasi Powtoon. Tinggal klik bagian tema yang diinginkan. Tetapi, jika tidak ingin menggunakan tema yang terdapat di dalam aplikasi, maka bisa diklik silang di bagian pojok kanan atas. Selanjutnya, setelah laman Black Powtoon muncul, dapat membuat video dengan kreativitas masing-masing. Ya, fitur-fitur yang dimiliki Powtoon terletak pada sisi kanan. Jadi yang ini ya, Bapak Ibu. Di bagian kanan ini dapat dibuat video sesuai selera masing-masing. Dalam setiap simbol, fiturnya sudah dilengkapi dengan keterangan kegunaan fiturnya. Misalnya, nomor 2 dari atas akan muncul keterangan background. Jadi nanti ini ada ada background, bagaimana kita menulis teksnya, atau kita mau menambahkan musik, atau menambahkan gambar, itu semuanya sudah ada. Akan muncul tadi ya background atau latar belakang untuk slide kalian yang nantinya akan muncul dalam video. Tentu saja ada yang gratis dan ada yang berbayar. Selanjutnya, untuk menambahkan slide, cukup dengan klik pada bagian Add Slide yang terletak pada bagian kiri. Di sini Bapak Ibu. Jadi di slide yang pertama, di bawahnya ada Add Slide, nanti seterusnya, slide kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti tinggal diklik saja. Dan kalau kita mau mengganti background dan lain sebagainya, kita tinggal pilih di bagian kanan yang pojok ini. Selanjutnya, untuk mengatur waktunya bisa diklik untuk menambahkan durasi waktu dan untuk mengurangi waktunya di sini, Bapak Ibu. Dan kita juga bisa mengatur tulisan, gambar, yang mana yang harus duluan atau tampil berikutnya, itu bisa kita atur. Kemudian, jika sudah selesai dalam membuat video, maka klik save pada bagian kanan atas. Di sini ya Bu, ini ada save. Maka video sudah tersimpan dalam akun. Jika ingin mengupload video yang telah dibuat, maka perlu
kembali pada laman awal dengan cara klik tanda panah ke kiri atau yang terdapat pada kiri atas pada tampilan. Atau sebetulnya bisa langsung kita bagikan lewat media sosial yang lain, dibagi linknya. Setelah itu ini tadi ya, scroll tampilan ke bawah atau klik Powtoon hingga muncul tampilan seperti ini. Jika sudah berubah nama video, bisa diklik gambar pensil setelah selesai, merubah nama, video klik ekspor pada video yang ingin di-upload. Lalu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Bapak Ibu bisa pilih salah satu yang ingin dipilih. Misalnya Bapak Ibu mau share kemana, ke FB, ke YouTube, ya, atau ke Twitter, atau ke media sosial yang lain. Itu saja paparan dari saya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan mencoba untuk praktek langsung. Saya stop dulu sekarang. Ya, sekarang kita akan bentar Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Ini jaringannya agak lelet. Bisa terlihat nggak Bapak Ibu? Bu Ari? Belum, Bu. Belum ada. Bentar. Video ya, Bu ya. Sinyal kali ya. Bentar Bu Ari. Sudah terlihat nggak Bu Ari? Sudah, Bu. Kita mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Kita buka Chrome tadi, kemudian kita tulis Powtoon di situ. Kemudian kita pilih yang ini ya, yang powtoon.com ini ya, kita klik. Mohon maaf ini jaringannya agak lelet. Terus kita bisa langsung ke
ini ya Bu ya, blank aja, start from ini, kita pilih aja. Kita pilih misalnya yang horizontal. Sebaiknya memang kita itu sudah menyiapkan materi yang akan kita bagikan sebelumnya. Misalnya saya buka dulu ini ya, materi geografi. Saya buka yang ringkasan hidrosfer misalnya, yang nanti akan dipindahkan ke Powtoon. Mohon maaf tadi laptopnya itu hang 2 kali pada waktu mau dipakai. Apa trouble ya? Iya. Jadi sebetulnya kita siapkan dulu materi yang akan kita bagikan supaya kita membuat videonya enak. Mohon maaf nih jaringannya lelet, jadi muter-muter terus. Sambil ini ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu videonya berjalan. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan Powtoon ya Bu Ari, bisa bisa sharing kita nanti. Saya udah pernah, cuman agak susah, lemot lagi Bu Fitri. Harus belajar Iya, lagi. Ini sudah mulai nih. Nah, sudah mulai. Silakan Bapak Ibu dicatat di kolom chat yang ingin bertanya. Ini Bapak Ibu, ini kan ya? ada tampilan yang masih kertas putih ya Bapak Ibu. Kalau kita mau mengganti background-nya, kita bisa klik yang ini Bapak Ibu. Tentu saja kita pilih yang gratis karena di sini ada yang berbayar. Misalnya kita mau pakai yang ini ya, ini yang gratis. Misalnya kita pilih salah satu ini misalnya, nanti akan berpindah seperti ini. Kalau kita mau menambahkan teks, tinggal kita klik yang simbol huruf T ini. Kita mau pilih yang mana, misalnya ini. Kita pilih, kita sebetulnya bisa langsung aja kopikan di sini, misalnya ada judul, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam. Ya Bapak Ibu, bisa kita pastekan saja, tinggal kita atur letaknya. Kita bisa tempatkan di atas misalnya seperti ini. Ini judulnya. Kemudian kita mau menambahkan misalnya animasi orang.
karakter. Kita pilih yang gratis saja Bapak Ibu. Ini kita membuat cara-cara yang sederhana ya. Misalnya kita pilih yang ini bisa kita tadi tercopy dua ini. Kita letakkan di sini, Bapak Ibu. Tulisannya kalau mau dikecilkan bisa, tinggal kita ini ya, kurangi ukurannya. Oke, kita mau nambahkan ini sudah. Kemudian misalkan kita mau memberikan gambar. Kita mau memberikan gambar ya, Bapak Ibu. Misalnya kita mau memberikan gambar, tinggal kita pilih menu gambar di sini ada. Kalau kita mau pilih gambar yang ada di gambar yang sudah disediakan bisa ada. Tapi kalau kita mau memilih gambar sendiri sesuai dengan tema yang akan kita ajarkan, kita tinggal upload image, kemudian kita misalnya ini saya ada gambar, misalnya saya mau mencari gambar siklus hidrologi. Oke, saya pilih gambar ini misalnya, kemudian open. Nah, gambarnya bisa kita atur di sini. Kemudian kita bisa ini Bapak Ibu, tulisan kita mau kita jalankan misalnya, Bapak Ibu bisa pilih ini, maaf, ini. Kita ulangi aja. Ini. Misalnya ini kita mau kasih efek. Misalnya ini ada gambar tulisan berjalan. Kita bisa pilih. Ini misalnya. Ya kita pilih, kemudian kita tutup. Kita coba nanti hasilnya seperti apa. Oh ini belum ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita mau atur, ini bisa Bapak Ibu. Kita misalnya klik ini. Kita atur mau yang keluarnya awal atau yang keluarnya yang mana yang mau keluar terlebih dahulu itu bisa kita atur. Misalnya ini belakangan. Atau yang ini kita atur di terkunci. Oke ya. Misalnya kita sudah seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti waktunya itu juga bisa kita atur waktunya. Kalau kita mau menambahkan
slide baru kita bisa tambahkan di sini. Bapak langsung klik aja. Tambah lagi ini. Bapak Ibu mau background-nya sama atau berbeda juga boleh. Pilih yang tidak berbayar ya. Saya ganti pink. Mohon maaf ini apa sinyalnya ini lelet sekali jadi agak susah. Oke, ternyata yang masuk ini. Kemudian sama seperti yang tadi kalau kita mau apa memberikan tulisan tinggal kita teks, kemudian bisa pakai ini. Kalau misalnya tulisannya panjang, langsung kita bagi aja seperti ini, copy, langsung di sini, langsung tempelin aja di sini. Atur lagi. Kita pindahin, bisa di sini. Kemudian kita tadi mau tambah orang lagi juga bisa, tambah karakter. Masih muter-muter terus nih Bapak Ibu. Maka kalau membuat ini memang kekurangan ya? Ini apa internetnya tuh harus kuat gitu Bu Ari. Iya ya. Tapi setelah jadi gitu kita butuh off atau online? Ini sebetulnya online Bu Ari. Ada kayaknya ada yang offline tapi belum mempelajari yang offline, tapi sebagian ini membuatnya offline. Maaf, masih muter-muter ya? Oh, offline iya. Ya? Masih muter-muter. Iya, ini agak susah memang harus apa? Misalnya kita ini ya, yang bisa aja ya. Ini kalau kita mau ini hasilnya seperti ini. Kita misalnya kita mau tuliskan yang bisa bergerak. Ini efeknya ini, kita pilih yang ini. Dan nanti hasilnya seperti ini. Oke ya. Kalau kita mau menambahkan musik, kita tinggal klik yang ini, ada apa? Tombol musiknya di sini. Kita pilih ini musik, tentu saja yang gratis, Bapak Ibu. Yang free ya ini. Misalnya yang ini. Atau pilih yang ini boleh. Andre. Kalau kita mau mengurangi diturunkan.
turunkan. Ya, setelah itu kita silang. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita dari awal aja ya, Bu. Kalau sudah, sebetulnya nanti bisa di apa, Bapak Ibu buat lagi sesuai kreativitas masing-masing. Sesuai Halo Bu Fitri. Atau sinyal saya ya? Enggak, Bu. Sepertinya nge-lag punya Bu Oh, Fitri. nge-lag ya? Iya, Oh. kita Sambil tunggu menunggu. saja dulu ya, Bu ya. Iya. Sambil menunggu Bu Fitri, Bu Renilda, saya tuh ada ini dari kawan dari Sulawesi, Pak ya. Iya, kenapa, Bu? sementara itu aja Bu Oh, Ari, ya udah masuk soalnya lagi. sinyalnya Benar, Bu, itu sinyal. nggak bagus, jadi pembuatannya agak terhambat. Mohon maaf. Oh. Berat ya, Bu ya? Iya, Kena Bu. sinyalnya ya? Iya, sinyalnya tuh memang sampai hang 2 kali Bu Ari ini tadi. Oh Itu iya. saja Bu Ari, mungkin nanti kita bisa sharing lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali ya Bu Fitri. Saya tertarik juga nih mau belajar dari Bu Fitri buat Powtoon. Susah rasanya saya belajar otodidak kemarin. Iya, agak susah. Sinyalnya harus kuat Bu Ari. Harus Kalau kuat, nggak ya. kuat itu muter-muter terus tadi itu nge-hang 2 kali laptop saya sampai mati tadi. Iya, betul. Itu kelemahannya itu. Bagus juga ya saya lihat hasil produk-produk dari Powtoon ya Bu Fitri ya, bagus sekali. Memang bagus untuk mendukung video pembelajaran buat siswa kita ya. Bagi Bapak Ibu silakan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Wijat Moko nih baru kelihatan. Silakan Pak Wijat Moko. Ada yang mau ditanyakan? Waduh, terima kasih Bu. Ini baru muncul malah ditanya kayak gitu. Langsung saya jepret lah langsung. Gini Bu, tadi kan sambil Ibu Fitri menjelaskan, ini kan saya juga coba-coba untuk Powtoon kan. Nah ternyata setelah saya utak-atik, emang ternyata dia juga mempengaruhi jaringan, dipengaruhi oleh jaringan. Jadi kalau misalkan jaringannya nggak stabil, ini bakalan susah sekali. Nampaknya berat sekali ya aplikasi yang ini nih. Lalu juga kalau misalkan saya cek di sini, saya kan coba-coba untuk menduplikat kan. Jadi ternyata di sini kita bisa mengimport dari presentasi yang dari PowerPoint yang pernah kita buat. Nah, dari PowerPoint yang pernah kita buat itu ternyata bisa diedit lagi. Jadi, ya menurut saya sih aplikasi ini bagus juga sih. Powtoon ini cuma berat aja sih. Kalau menurut saya berat harus dengan jaringan yang kuat aja sih kalau menurut saya sih. Itu aja sih Bu Ari. Oh ya, baik. Sekalian saya tanya juga bolehkah? Kalau misalkan dari import dari PPT itu nanti permaknya banyak nggak Pak? Kalau permaknya sih menyesuaikan ya Bu. Kalau misalkan kita mau permaknya lebih perfect lagi, ya sesuai dengan yang ada di aplikasinya Bu. Tapi kalau misalkan kita nggak mau banyak-banyak itu, yang kita pakai di PowerPoint itu nanti udah otomatis di Powtoon itu udah otomatis. Oh gitu.
ada musiknya, lalu ada apa. Tapi kalau misalkan mau diedit lagi sesuai dengan selera kita sih bisa lagi sih, Bu. Oh gitu Oh, ya. oh. Nah, terima kasih Pak Yuk, atas sama-sama, Bu. atas infonya. Ini sudah ada di kolom chat kita dari Bu Desita Sari. Assalamualaikum, perkenalkan saya nama Bu Desita. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Hainun mengenai pemanfaatan Google Meet dalam pembelajaran tatap muka terbatas, tapi dijelaskan bahwa dalam Google Meet terdapat fitur kalender. Nah, bagaimana Bu cara menjadwalkan rapat di Google Meet tersebut? Terima kasih. Baik Ibu Hainun, tadi ini ada pertanyaan dari Bu Desita, bagaimana membuat appointment di Google fitur kalender? Iya. Bagaimana menjadwalkannya? Terima kasih Bu Ari. Saya akan coba itu. Kita coba ya. Kelihatan enggak, Bu Ari? Kelihatan Bu? Masih Kelihatan, Bu. ya, kelihatan. Udah kelihatan ya. Nah, jadi untuk membuat menjadwalkan di Google Meet ada Google Kalendernya. Ini dibuka pada rapat baru terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada jadwal di Google Calendar. Nah, ini mungkin tidak bisa diklik ya, Bu Ria? Karena saya Tambahkan juga judul. saya juga lagi bergabung di Google Meet. Jadi ini nanti apabila ingin melakukan menjadwalkan daripada Google Meet-nya, jadi tinggal tambahkan judul. Nah, kemudian di sini diklik tanggalnya, tanggal berapa, misalnya minggu depan atau misalnya besok atau berapa hari kemudian. Kemudian di sini dijadwalkan jamnya dari mulai jam berapa sampai dengan jam berapa. Nah, kemudian ini juga diklik tanggalnya. Nah, kemudian nanti untuk menambahkan menambahkan partisipannya bisa melalui kolom ini, tambahkan tamu. Misalnya di sini nah, seperti ini. Nah, tinggal diklik saja di sini atau dibagikan linknya. Nih, disalin linknya, kemudian dibagikan linknya kepada partisipannya atau peserta yang akan melaksanakan Google Meet-nya. Nah, mungkin itu saja. Bagaimana, Baik, terima Bu kasih Bu Desita? Ainun. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kaitannya dengan Google Meet? Bu Diana Rosanti, silakan Bu Diana Rosanti, raise hand. Bisa buka kameranya Bu Diana Rosanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya merdu sekali ini. Assalamualaikum. Akarnya baru muncul nih. Enggak, ini benar-benar loh, ini kalau dibuka kameranya pada ini nanti ngantuk lihatnya. Jadi nggak usah dibuka kamera ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk sajiannya tadi, terutama ibu-ibu guru hebat ini, tim SRB ya dari SMA Negeri 9. Bangga sekali saya punya teman-teman hebat. Ada 4 orang di sini sebagai pemateri. Besok Bu Ari ya. Iya, betul. Iya, Jangan lupa jadi bisa datang lagi ya. Iya, besok datang lagi. Terus dikasih souvenir, jangan lupa ya. Oh, dading.
Iya, jadi izin saya bertanya, ini yang akan saya tanyakan yang pertama untuk Ibu Hainun kaitan dengan penggunaan Google Meet. Nah, yang pertama itu untuk Google Meet biasa kalau kita ngerekam itu kan hasil recordnya itu yang ditampilkan hanya bagian dari pembicara aja. Jadi maksud saya, apakah ada fitur tertentu atau cara yang dapat dilakukan agar tampilannya itu seperti pada saat kita Zoom Meet gitu loh. Jadi semua audiensnya tuh persis kayak tampilan kita sekarang ini. Jadi kelihatan siapa yang ngomong. Kalau hasil recordnya kan biasanya yang muncul hanya satu orang aja gitu kan kalau di Google Meet kan. Nah, jadi yang itu yang saya tanyakan kaitan dengan Google Meet untuk Bu Ainun. Kemudian yang kedua untuk Bu Fitri Sulis, yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan Powtoon itu tadi adalah apakah ada batasan waktu dalam pembuatan Powtoon itu tadi? Jadi misalnya durasinya hanya bisa maksimal 3 menit misalnya, karena yang pernah saya lakukan itu dapatnya cuma itu gitu. Jadi sehingga untuk menyambungkan video itu saya harus mengkompilasi lagi dengan aplikasi yang lain gitu. Apakah ada cara agar video yang kita buat itu durasinya bisa lebih panjang? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, Bu Diana Rosanti ya, yang ditujukan kepada Bu Ainun, apakah ada rekaman seperti Zoom begitu ya Bu Diana ya? Iya Bu Ari. Ya, kemudian satu dulu mungkin Bu Ainun dulu lah ya, jawab dulu ya. Iya, ya Bu Ari, terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maafnya karena apa? Karena saya juga baru belajar, jujur baru belajar juga tentang tentang Google Meet. Jadi sepengetahuan yang baru saya dapat ya tampilannya kalau merekam di layar di Google Meet itu tidak sama dengan di Zoom. Nah, itu sepengetahuan saya Bu Diana. Jadi saya belum sampai ibaratnya belum terlalu jauh mengenal Google Meet ini. Mungkin saya tambahkan kalau di Guru Belajar ID mungkin bisa merekam kayaknya ya sepertinya. Ya maksudnya gini Bu Ari, kalau di Google di Belajar ID kan memang bisa merekam. Iya. Kalau akun biasa kan tidak bisa merekam gitu. Iya. Maksudnya Bu Diana tadi kan tampilannya bisa tampil layar penuh seperti Zoom kan? Maksudnya. Oh iya. Oke, seperti itu mungkin ada yang bisa bantu dari tekan yang lain, Pak Wijat Moko aja udah siap. Tadi pertanyaannya gimana, Bu? Pertanyaannya tuh, apakah di Google Meet itu rekamannya tampilannya seperti di Zoom gitu loh ya? Ada fitur lain yang bisa bentuknya sama dengan Zoom. Karena memang berbeda ya Zoom antara Meet. Apalagi dengan Meet yang akun biasa dengan Guru Belajar ID gitu. Bu Ari? Ya, Pak Firman. Jadi gini, pada Google Meet itu Ibu tadi kan Ibu siapa tadi ya? Ibu Diana Rosanti. Bu Diana itu kan menanyakan tampilannya. Kalau pada Meet itu biasanya bisa kita setel di Bapak Ibu bisa klik titik 3, kemudian ada layout di situ. Di situ bisa di-setel otomatis. Tampilan rekamannya juga bisa muncul otomatis. Kadang muncul ramai, kadang cuma speaker saja, maksudnya pembicara saja yang jadi sorotan gitu. Kemudian pokoknya dilihat di layout di titik 3, kemudian klik layout. Nah, di situ banyak pilihannya kok. Mau ramai, mau speaker saja muncul. Sama saja sih sebenarnya kayak di Zoom. Nggak ada bedanya gitu. Cuma memang keuntungannya kalau kita pakai akun belajar.id, kalau kita pakai Google Meet, kita bisa ngerekam, kemudian rekaman itu otomatis akan tersimpan di Google Drive. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita meeting kayak sekarang ini sampai 2 jam, misalnya 2,5 jam,
itu kan filenya luar biasa besarnya tuh. Bisa sampai mungkin 2 GB atau 3 GB. Kalau kita pakai akun lain, nyimpan 2 GB itu kan tidak lama, kan penuh itu kita, drive kita. Tapi kalau kita pakai akun belajar.id, karena akun belajar ini salah satu keunggulannya, drive-nya itu no limit. Jadi mau berapapun besarnya file, dia tetap menyimpan, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Firman atas masukannya. Lanjut ke pertanyaan ke Bu Fitri ya. Siap Bu Fitri? Iya. Apakah ada batasan waktu dalam pembuatan Python-nya itu? Begitu Bu Fitri? Ya, terima kasih Bu Ari dan Bu Diana atas pertanyaannya. Ini sepengetahuan saya ya Bu ya, kalau kita menggunakan yang gratis itu ya, itu memang batasan waktunya sekitar 3 menit. Ya, kalau kita menggunakan yang gratis, karena saya tidak pernah menggunakan yang berbayar, ya setahu saya yang gratis itu waktunya hanya 3 menit itu maksimal. Jadi kalau kita mau membuat video yang panjang itu nanti bisa dipindahkan dengan menggunakan aplikasi yang lain, misalnya Filmora atau pakai Canva, itu durasi waktunya bisa lebih panjang. Dari potongan-potongan 3 menit itu bisa kita gabungkan dengan aplikasi yang lain. Ini kalau untuk yang gratis, Bu Diana, yang gratis itu memang batasan waktunya memang maksimal 3 menit sepengetahuan saya. Terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya. Mungkin Ya, ada gitu. yang bisa menambah. Biasa, ada yang bisa, memang kalau gratis itu selalu dibatasi. Iya, kalau Kita gratis memperkapkan. memang terbatas. Iya, betul. Itulah, jadi tidak bisa bereksperimen banyak itu ya Bu Fitri ya. Iya. Gitu ya Bu Diana ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pandaya SDN 04. Bagaimana cara rekam layar pada saat melaksanakan Google Meet? Oh, kalau Google Meet ini mungkin ditujukan kepada Bu Ainun ya. Silakan Bu Ainun. Nah, kalau untuk rekam layar itu biasanya kita ada di titik aktivitas. Nah, di aktivitas, tapi saya tidak bisa nih di laptop saya memang kebetulan tidak bisa ini rekam layar untuk menunjukkan rekam layarnya. Di pojok kanan atas kali ya. Di pojok kanan bawah. Bawah. Iya. Nah, biasanya di sini. Nah, di aktivitas ini kolom khusus untuk rekam layar, atau kita biasa menggunakan Jamboard, itu papan tulis untuk virtual. Karena kita di laptop saya ini tidak muncul itunya, aktivitasnya. Karena yang bikin buat Bu Ainun. Iya, karena bukan penyelenggara, jadi saya tidak bisa memunculkan ininya, Pak. Iya. Begitu ya, jawaban dari Bu Ainun bahwa rekam layar itu ada di bawah karena Bu Ainun bukan penyelenggara, maka beliau tidak bisa bisa menampilkan rekam layarnya, Pak Pandaya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Karena satu pertanyaan lagi ya dari Siska ya. Ini untuk Bu Ainun. Seberapa efektifkah aplikasi Google Meet dalam membantu proses KBM? Serta menurut Ibu sendiri, apakah sekolah-sekolah sudah menerapkan KBM yang efektif dan efisien tersebut? Terima kasih. Silakan dijawab Bu Ainun pertanyaan dari Bu Siska. Baiklah, kalau untuk Google Meet ini karena sifatnya menggunakan internet, jadi Google Meet ini bisa dilaksanakan apabila internetnya juga bagus, artinya sinyalnya bagus. Jadi kalau mau dikatakan tergantung juga sih sebenarnya sekolah. Nah, kalau seperti di SMA 9 karena kemungkinan dekat dengan pusat kota, kemudian internetnya juga lancar, jadi Google Meet
bisa digunakan. Nah, kemudian kalau dikatakan seberapa efektif menggunakan Google Meet, ini kembali lagi kepada sinyal tadi. Nah, kemudian apabila lancar, ada kemungkinan sekitar 80% Google Meet itu bisa digunakan di dalam pembelajaran. Nah, kalau 20%-nya ya itu tadi bisa karena pertama karena sinyal, yang kedua karena support daripada sisi laptop ataupun dari Android, karena aplikasi daripada Google Meet ini kan juga termasuk berat ya. Nah, jadi pernah pengalaman ini pada siswa yang menggunakan HP RAM-nya cuma 2. Nah, itu agak sulit ketika melakukan ataupun proses pembelajarannya menggunakan Google Meet. Karena apa? Karena juga ada Classroom, kemudian ada Meet, jadi agak berat gitu. Jadi muter terus itunya. Nah, mungkin itu saja. Jadi butuh sinyal yang kuat ya Bu Ainun ya. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu. Ya, Bu Ainun, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau Google Meet ini kan ibaratnya online. Kalau offline kan jadi tidak terlalu membutuhkan sinyal yang kuat gitu. Baik Bapak Ibu, karena berhubung waktu sudah larut malam ya, pertanyaan terakhir tadi dari Bu Siska itu merupakan penghujung acara dari webinar seri pada malam hari ini. Untuk mengakhiri mungkin saya akan memberikan kepada Bu Ainun, Bu Eli Juleha dan Bu Fitri Sulis Tianingrum masing-masing untuk memberikan closing statement-nya. Dimulai dari Bu Ainun, dipersilakan. Terima kasih Bu Ari. Nah, jadi pembelajaran dengan menggunakan Google Meet di dalam proses pembelajaran tatap muka sementara ini merupakan salah satu solusi daripada interaksi ataupun komunikasi secara langsung kepada siswa, sehingga materi yang mungkin pada saat pertemuan di tatap muka itu tidak tersampaikan, bisa tersampaikan melalui daripada Google Meet. Jadi ibaratnya interaksi atau komunikasinya lebih efektif. Mungkin itu saja, Bu Ari. Baik, terima kasih terima kasih statement dari Bu Ainun. Selanjutnya kepada Bu Eli Juleha, dimohon untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih kepada Bu Ari. Kalau menurut saya, kalau proses penggunaan Google Classroom itu dalam proses pembelajaran itu sangat membantu sekali ya, terutama dalam masa pandemi ini, itu menghemat waktu, tenaga, dan lebih ekonomis. Kemudian dalam pemanfaatan fitur-fitur belajar, rumah belajar. Jadi kalau secara Google Classroom itu kita bisa mengambil materi-materi yang ada semuanya di dalam Google Classroom. Jadi menurut saya itu sangat baik sekali dalam masa pembelajaran sekarang. Terima kasih Bu Ari. Ya, bagus sekali. Selanjutnya untuk Bu Fitri Sulistianingrum, silakan closing statement-nya. Terima kasih Bu Ari. Jadi Powtoon merupakan salah satu alternatif aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video pembelajaran yang mudah dari berbagai aplikasi yang ada. Hasil video pembelajaran yang dibuat melalui aplikasi Powtoon dapat dibagikan ke media sosial dan diunggah dalam portal Rumah Belajar sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna, khususnya guru dan murid. Tapi memang di sini kelemahannya memang membutuhkan ini ya Bu ya, sinyal yang kuat, kemudian memang berat juga aplikasi ini. Jadi itu yang memang perlu diperhatikan. Dan untuk yang gratis itu memang waktunya maksimal 3 menit. Jadi itu mungkin kelemahannya nanti bisa disiasati, jadi per slide-nya supaya semuanya tersampaikan, ya agak agak singkat tapi padat isinya. Gitu aja Bu Ari, terima kasih. Oke, terima kasih kepada para narasumber kita hebat pada malam hari ini. Sungguh luar biasa ilmu yang diberikan kepada kita ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan acara webinar kali ini juga memberikan pengetahuan yang lebih pada kita juga, dan kita juga menambah ilmu dari Bapak Ibu dari
narasumber kita. Karena waktunya sudah pukul 9 lebih, maka saya sebagai moderator akan menutup webinar kali ini. Tapi Maaf, sebelumnya, Bu. ya. Foto dulu. Oh ya, Foto. sebentar. Saya ngucapin ini dulu. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hebat yang telah berpartisipasi dalam acara pada malam hari ini, supaya di kemudian hari, artinya kita bisa berkolaborasi di event-event selanjutnya, entah dalam webinar besok atau webinar selanjutnya, Bapak Ibu ya, kita tetap menjalin silaturahmi demi pendidikan Indonesia bersama. Dan akhirnya saya kasih pantun sekali lagi. Di Jawa Tengah terdapat Gunung Merbabu, cakep. Di kaki Gunung Merbabu banyak pohon kelapa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Mantap. Mantap. Oke Bapak Ibu, jangan keluar dulu. Kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Ya, kita foto yuk. Bu Fitri silakan diambil capture-nya. Kita pakai rumah belajar ya, Bapak Ibu yang silakan Bapak Ibu, kita pakai apa ini namanya? Rumah belajar ya. Rumah belajar. Seperti atap rumah silakan ya. Bu Fitri diambil gambarnya Bu Fitri. Oke. Siap, Mbak pertama. Siap, Bu Fitri. Oke, CC2 ya. Salfok ke Bu Elvira. Aduh, Bu Elvira. Kenapa Bu Elvira? Enggak. Tadi lihat Bu Elvira mati kan. Bu Elvira ada Anak saya mau pakai celana, Ibu. Bu Elvira. Sudah Bu Fitri, sudah diambil gambarnya? Ada yang ikut. Saya enggak bisa karena yang penyelenggara Bu Fitri. Bu Renilda, yang dari NTT ada yang mau gabung, Bu Renilda? Bu Apua? Gabung di mana? Sini? Mau gabung ikut kita. Ini ada yang hubungin saya. Kalau mau kita berkolaborasi dengan mereka. Oh, ayo. SRB NTT. NTT. Kapan, Kalau Bu? kita, itulah waktunya udah mepet banget ya. Ya, enggak. Gimana Bu Fitri, sudah ya? Sudah kita belum? ambil gambar bersama ya? Sudah, Bu. Berarti tutup siap. dulu, Bu. Sudah siap semua ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang ingin meninggalkan Zoom meeting, Zoom meeting. Bagi yang meninggalkan meeting ini, dipersilahkan. Maklum udah malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat. Ya, Semangat. Jangan lupa resmen ya, masih ada. Kita tunggu. Jadi gimana Bu Renilda tuh apa tawaran dari NTT nih? Maksudnya kita yang ke sana atau gabung ke sini? Dari Provinsi NTT. Oh, berbagi. Kita yang soalnya mereka dia baru chat saya.